Di dalam kamar VIP yang disebut-sebut angker, ada sebuah cermin besar. Bukan cermin biasa, karena beberapa pengunjung mengaku saat mereka sedang bercermin, mereka tak hanya melihat pantulan diri. Ada satu gadis dengan gaun merah berdiri di belakang mereka. Tapi saat menoleh, tidak ada siapapun. Pernah suatu malam, seorang DJ yang sedang istirahat di ruangan itu mengirim voice note ke temannya. "Bro, kok ada cewek dim-dim berdiri di belakang gue sih? Serem anjir." Tapi suara dalam voice note itu bukan suara DJ tersebut. Suaranya seperti wanita dengan napas berat yang berkata, "Jangan lihat aku di balik kaca." Pihak klub enggan mengungkap kejadian ini ke publik, tapi seorang mantan karyawan membocorkan ada rekaman CCTV dari tanggal 21 Oktober tahun 2023 yang sampai hari ini hilang tanpa jejak. Jam 0:33 tampak seorang perempuan masuk sendirian, gaun merah panjang tanpa ekspresi. Wajahnya tertutup rambut. Dia tidak berjalan seperti orang biasa. Gerakannya melayang, dan yang bikin lebih merinding, orang-orang yang tampak di rekaman itu semua tak sadar kehadirannya. Tak ada satupun mata yang melihat gadis itu kecuali kamera. Dan setelah rekaman itu disalin, filenya karat, foldernya menghilang, bahkan harddisknya terbakar. Bayangkan kamu bekerja lembur, membersihkan klub saat semua lampu sudah mati, sendiri, sunyi, dan kamu dengar ada suara tumit sepatu berjalan pelan-pelan, seperti langkah wanita. Tapi kamu tahu, semua pengunjung sudah pulang. Salah satu cleaning service menceritakan ia melihat bayangan wanita merah berjalan ke arah dapur. Tapi saat ia kejar, hanya ada sisa bekas jejak air di lantai menuju freezer. Dan di pintu freezer itu tertulis dengan kabut, "Aku belum selesai berdansa." Seorang DJ terkenal mendadak jatuh pingsan di atas stage, padahal baru memainkan 2 lagu. Tim medis segera naik panggung, tapi yang bikin semua merinding saat dicek rekaman ear monitor si DJ, ada suara gamelan, bukan musik klub, dan suara perempuan menyanyi Jawa dengan nada sendu. "Aku bukan manusia, tapi kau tetap memanggilku." Setelah insiden itu, DJ tersebut dikabarkan berhenti manggung selama berbulan-bulan. Ia mengaku di panggung itu dia melihat wajah penari wanita yang terus menari dengan tangan patah, mengikuti beat musik, tapi tanpa musik. Sebut saja namanya DA, usia 24 tahun, datang bersama 3 temannya untuk sekadar menikmati malam. Tapi malam itu, DA tidak pernah keluar. CCTV hanya memperlihatkan dia berdiri diam di tengah lantai dansa yang penuh sesak. Ia menatap kosong ke arah panggung dan tiba-tiba menghilang dari frame. Temannya berpikir ia pulang lebih dulu. Tapi keesokan harinya, Dea ditemukan di taman kota, duduk sendiri
masih mengenakan gaun malam, tapi matanya kosong. Dan dari mulutnya terus keluar gumaman lagu Jawa yang tidak dia pahami. Kenapa semua berdansa, tapi tak bisa berhenti? Kami akhirnya mendatangi bartender, orang terakhir yang katanya berbicara dengan gadis berbaju merah. Ia terlihat gugup, wajahnya pucat seperti mayat, tangannya bergetar saat menyalakan rokok. Katanya, gadis itu datang tanpa suara, tanpa teman, tiba-tiba saja muncul di depan bar, memesan koktail berwarna merah darah. Tapi, gelasnya tidak pernah kosong. Diminum, tapi tetap penuh. Dan dia tidak berkedip satu kali pun saat ditanya dari mana dia berasal. Dia hanya tersenyum dan bibirnya bergerak pelan. Saya hanya menunggu giliran saya menari. Kami meminta rekaman CCTV malam itu. Awalnya, semua tampak normal. Pengunjung berdansa, musik mengalun, bartender sibuk hingga jam menunjukkan jam 2:14. Salah satu kamera menangkap sosok berbaju merah berjalan perlahan. Tapi wajahnya tidak tertangkap kamera, seolah blur dengan sendirinya. Dan yang aneh, begitu sosok itu lewat, semua orang di ruangan berhenti bergerak, frame seperti beku, tapi hanya untuk beberapa detik. Lalu rekamannya rusak, file video mendadak hilang dan tak bisa diputar ulang sampai hari ini. Namanya Rena, sahabat dari salah satu korban yang kerasukan malam itu. Wajahnya tidak lagi sama, matanya merah, tubuhnya kurus, dan selalu menggigit kuku. Dengan suara gemetar, ia bilang mereka hanya ingin bersenang-senang. Tapi malam itu, semuanya berubah. Gadis berbaju merah muncul di tengah kerumunan. Ia tidak menari, ia hanya berdiri dan menatap satu persatu seperti sedang memilih. Lalu, teman Rena bernama Tia mendekatinya dan menari bersamanya. Tapi tariannya aneh, kepalanya miring, gerakannya patah-patah. Dan ketika musik berhenti, Tia jatuh pingsan dengan darah keluar dari hidungnya. Untuk mencari jawaban, kami menemui seseorang yang dikenal sebagai pakar supranatural di Jakarta Timur. Ia menyambut kami dengan ramuan pahit dan tatapan tajam saat kami sebutkan tentang gadis berbaju merah. Ia langsung menutup pintu dan menggambar simbol di lantai. Katanya, makhluk itu bukan manusia, tapi penari dari alam lain yang muncul di tempot-tempot dengan energi kuat, seperti klub malam, rumah kosong, atau kamar hotel yang tak pernah dibuka. Dia juga bilang, jika kamu melihatnya dan dia belum memilihmu, jangan pernah bicara, karena jika kau bicara, dia akan mendengar suaramu. Di dunia mereka, Joko, pengemudi ojek online, punya cerita berbeda. Ia menjemput seseorang dari depan klub malam jam 3 pagi. Penumpangnya adalah wanita dengan baju merah dan wajah tertutup rambut panjang. Sepanjang jalan,
ia tidak bicara, tapi kaca spion menunjukkan wajahnya. Bukan seperti manusia, mata hitam tanpa bola putih. Sesampainya di lokasi tujuan, TPU Menteng Pulo, ia turun dan menghilang dalam kabut. Saat Joko menoleh ke jok belakang, ada bekas duduk, tapi basah seperti darah, dan helm yang ia pinjamkan tak pernah ditemukan kembali. Ia tak pernah ambil penumpang malam lagi. Malam itu, seorang penjaga parkir bernama Hendra hilang tanpa jejak. Dia terlihat terakhir kali sedang merokok di posnya, mengawasi pintu keluar klub. Saksi mengatakan ia melihat Hendra berbicara dengan seorang wanita berbaju merah di pojok parkiran. Wanita itu menunduk, rambutnya menutupi wajah, dan suaranya seperti bergema dari jauh. Tak lama, Hendra berjalan bersamanya menuju area yang tidak ada lampu. Sejak saat itu, Hendra tak pernah kembali. Yang tertinggal hanya rompi oranye miliknya, masih hangat dan bau parfum melati yang pekat. Seorang DJ yang tampil malam itu mengatakan saat ia memainkan lagu ketiga, musiknya mendadak mati. Di headphone-nya, ia mendengar bisikan seorang perempuan mengucapkan namanya dengan jelas. Ia menoleh ke arah crowd, dan di sana gadis berbaju merah berdiri tepat di tengah. Matanya menatap tajam, bibirnya bergerak mengikuti irama, tapi tanpa suara. DJ itu panik, mencoba mengganti track. Namun, setiap kali ia menekan play, suara bisikan itu kembali. Kata terakhir yang ia dengar sebelum pingsan adalah, "Giliranmu di puncak pesta." Ketika musik sedang mengguncang, lantai dansa mulai bergetar aneh. Lampu strobo memantulkan bayangan yang tidak selaras dengan tubuh para penari. Seorang saksi melihat di bawah lantai seperti ada tangan-tangan pucat mencoba keluar. Gadis berbaju merah berdiri di tengah, menari lambat, tidak terpengaruh dentuman musik. Retakan kecil mulai muncul, seolah lantai itu tak sanggup menahan sesuatu dari bawah. Beberapa pengunjung berteriak, namun suara mereka tenggelam oleh irama yang kini terdengar. Seperti gamelan Jawa yang diputar terbalik. Pria itu mengaku saat ia memandangi cermin di bar, ia tidak melihat dirinya sendiri. Yang ia lihat adalah sosok gadis berbaju merah berdiri di belakangnya. Namun ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Ia kembali menatap cermin, dan kali ini gadis itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang terlalu banyak untuk ukuran manusia. Bartender bilang, sejak malam itu, cermin itu retak di sudut kanan dan tak ada yang berani memperbaikinya. CCTV Club merekam gadis berbaju merah masuk 2 malam berturut-turut. Yang aneh, di kedua rekaman itu, semua orang di sekitarnya berhenti bergerak selama beberapa detik. Tatapan kosong, bibir terkatup rapat, seolah waktu berhenti hanya untuknya. Manajer klub mencoba memutar ulang rekaman tersebut, namun file itu selalu karam. Di menit yang sama, tepat saat gadis itu tersenyum ke arah kamera, seorang pengunjung perempuan masuk ke toilet untuk merapikan riasannya. Namun dari bilik sebelah, ia mendengar suara bisikan, memanggil namanya pelan. Ia memberanikan diri membuka pintu bilik itu. Kosong.
tetapi cermin di depannya memantulkan bayangan gadis berbaju merah yang berdiri di belakangnya. Ketika ia menoleh, hanya udara dingin yang menyambut. Bibirnya bergetar, dan ia merasa ada tangan dingin menyentuh bahunya, lalu menghilang. DJ Club bersaksi. Saat ia memutar lagu keempat, tiba-tiba semua lampu mati dan headphone-nya dipenuhi suara napas berat. Ia menoleh ke sisi kanan Bu. Gadis berbaju merah sedang duduk di meja pencampur musik. Tersenyum, matanya hitam seluruhnya. Ketika lampu kembali menyala, ia sudah hilang. Tapi piringan lagu di depannya berputar mundur, memutar suara gamelan Jawa yang tak pernah ia masukkan. 3 sahabat mengambil selfie di tengah keramaian. Saat melihat hasil foto, di belakang mereka berdiri gadis berbaju merah, menatap lurus ke kamera. Mereka mencoba memotret lagi. Kali ini memastikan tak ada orang di belakang. Namun setiap foto yang diambil, sosok itu tetap ada, mendekat sedikit demi sedikit. Malam itu, ponsel mereka mati bersamaan. Dan keesokan harinya, semua foto itu hilang. Beberapa pengunjung mencoba keluar setelah merasa tak nyaman. Namun setiap mereka membuka pintu keluar, yang terlihat hanyalah koridor gelap yang semakin memanjang. Lampu-lampu neon di dinding padam satu persatu. Dan di ujung koridor terlihat siluet gadis berbaju merah menari perlahan sambil menatap mereka. Saat akhirnya mereka berhasil keluar, waktu di luar menunjukkan 3 jam lebih lama dari yang mereka kira. Malam itu berakhir tanpa jawaban. Gadis berbaju merah tak pernah terdaftar sebagai tamu, tak pernah terlihat keluar pintu, tapi wajahnya tersimpan di ingatan semua yang hadir. Ada yang bilang ia arwah korban masa lalu klub ini. Ada pula yang percaya ia penari dari dunia lain, mencari penonton yang akan ikut bersamanya selamanya. Jika suatu malam kamu melihatnya di tengah keramaian, jangan menatap matanya. Jangan mencoba menari bersamanya, karena jika kamu melakukannya, kau mungkin tak akan pernah pulang.